Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Anik Priyantini akan belajar bersama kalian mengenai salah satu gangguan dari sistem pernapasan yaitu sesak napas. Nah, tahukah kalian, sesak napas tidak selalu disebabkan oleh COVID-19. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah melihat orang yang sedang sesak napas atau pernahkah kalian mengalami sendiri bagaimana sesak napas itu? Nah, sesak napas adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam bernapas. Sesak napas dapat terjadi secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang singkat, tapi bisa juga terjadi dalam jangka waktu yang panjang atau berulang. Nah, jika tidak dapat penanganan yang tepat, maka sesak napas dapat mengakibatkan tubuh kekurangan oksigen dan menimbulkan komplikasi yang serius. Nah, sesak napas dapat disebabkan oleh beragam kondisi atau penyakit. Memang benar, sekarang itu sedang adanya pandemi COVID-19 yang membuat kita semua parno. Baru batuk pilek sedikit dikira COVID, demam sedikit dikira COVID. Nah, kita juga perlu tahu apa saja sih penyebab dari sesak napas. Penyebab sesak napas yang pertama itu ada asma. Asma adalah salah satu penyebab seseorang mengalami sesak napas. Umumnya asma dipicu oleh faktor keturunan atau riwayat alergi. Nah, gangguan pernapasan pada penderita asma sangat beragam. Ada yang bersifat ringan, namun ada juga yang bersifat berat. Nah, penyebab sesak napas yang kedua adalah terjadinya alergi. Nah, sesak napas yang dirasakan penderita alergi bisa mengarah ke kondisi syok hingga mengancam jiwa. Penyebab sesak napas yang ketiga yaitu infeksi pada saluran pernapasan. Nah, sesak napas juga bisa disebabkan karena adanya infeksi. Kondisi ini sering dialami oleh perokok, orang yang terbiasa terkena asap atau polusi, dan kelompok dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, beberapa masalah pernapasan yang disebabkan oleh infeksi antara lain bronkitis, pneumonia, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, dan juga sinusitis. Nah, penyebab yang keempat adalah GERD atau gastroesophageal reflux, yang merupakan kondisi saat esofagus mengalami iritasi akibat asam lambung yang naik. Nah, penyakit ini biasanya ditandai dengan rasa terbakar di daerah dada hingga ke kerongkongan. Nah, pada kondisi kronis, sesak nafas lebih dominan dibandingkan rasa terbakar tersebut. Nah, sesak napas akibat GERD disebabkan adanya aspirasi asam lambung di paru-paru dan terstimulasinya saraf vagus. Nah, akibatnya terjadi penyempitan pada bronkus yang memunculkan keluhan sesak nafas. Nah, penyebab yang kelima adalah gagal jantung. Nah, penyebab sesak napas karena gagal jantung ini terjadi karena irama jantung yang tidak beraturan, serangan jantung, dan juga tekanan darah tinggi yang tidak bisa dikendalikan. Nah, pada keadaan gagal jantung, sesak napas bisa terjadi saat istirahat atau beraktivitas. Biasanya disertai juga dengan pembengkakan di kedua kaki. Nah, penyebab sesak napas yang keenam ada ketidakseimbangan hormon tiroid. Nah, gangguan yang dimaksud yaitu hipertiroid maupun hipotiroid yang membuat otot pernapasan menjadi lemah dan fungsi paru-paru menurun. Penyebab yang kedelapan yaitu cemas. Cemas mungkin bisa dirasakan oleh siapa saja, namun cemas yang berlebih ternyata bisa memicu terjadinya sesak napas. Nah, pada saat seseorang panik atau cemas tanpa disadari, napas akan lebih cepat dan juga pendek. Hal tersebut membuat karbon dioksida dalam darah meningkat dan mengakibatkan sesak napas. Nah, kondisi tersebut juga memicu masalah kesehatan lainnya seperti rasa tidak nyaman di sekitar dada, kesemutan, nyeri dada, dan hingga bibir pun mengering.
Nah, itu merupakan penyebab-penyebab dari terjadinya sesak nafas. Beda penyebab, beda juga ya cara penanganannya. Nah, kalian juga harus ingat, COVID-19 selalu perlu kita waspadai, namun kita harus mengenal dengan benar bagaimana gejalanya. Cermatlah dalam mengamatinya, dan jangan sampai orang yang hanya terkena sesak napas biasa kita sudah parno duluan dengan menyebut mereka terkena COVID-19. Tetaplah menjaga kesehatan dan juga tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Bye bye.